Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran Al-Islam. Kali ini teman-teman sudah memasuki bab 8 yaitu tentang Asmaul Husna. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong-ngomong teman-teman, ketika kita membahas pelajaran Al-Islam tentang Asmaul Husna, pasti teman-teman pernah mendengar jika ada teman-teman atau pernah mendengar di sekolah TK atau yang lainnya pernah teman-teman dengar ada lagu Asmaul Husna. Yuk sama-sama kita nyanyikan sebisa kita sampai di mana kita menghafal Asmaul Husna. Yang bunyinya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Razak ya Fatah ya Hakam ya Alim. Nah, kira-kira seperti itu lagunya Asmaul Husna, pasti teman-teman yang hafal luar biasa. Nah, di akhir tadi Bunda Ruby bacakan Asmaul Husna, yaitu ada Al-Ghaffar, Al-Qahhar, dan Ar-Razzaq, dan Al-Fattah. Itu adalah materi yang akan kita bahas kali ini di bab 8 Asmaul Husna. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah teman-teman dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, dan Al-Fattah. Lalu, teman-teman dapat melafalkan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, dan Al-Fattah, serta menulis Asmaul Husna untuk tugas nanti, dan teman-teman dapat menghafal arti beserta Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, dan Al-Fattah, serta penjelasannya. Baik teman-teman, itu dia pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita memulai dan sebelum Bunda Ruby membahas materi kita Asmaul Husna, ada kata mutiara teman-teman. Muhammad bin Wasi berkata, kalau seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak seorang pun dari kalian yang akan duduk denganku. Karena apa? Jika dosa itu terlihat, wah, bagaimana banyaknya dosa yang pernah kita perbuat, teman-teman. Nah, Muhammad bin Wasi pun berkata demikian. Oleh karena itu, Maha Suci Allah yang Maha menutupi segala aib kita. Masya Allah, Allah itu luar biasa. Ya, baik, kita akan membahas yang pertama Asmaul Husna. Yang pertama yaitu tentang Asmaul Husna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun, dan yang kedua Al-Qahhar yang artinya Maha Perkasa, lalu Ar-Razzaq yang artinya Maha Pemberi rizki, dan Al-Fattah Maha Membuka. Tulisan Arabnya seperti ini: Al-Ghaffaru, Al-Qahharu, Ar-Razzaqu, dan Al-Fattahu. Baik teman-teman, langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar yang artinya Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun dari segala dosa-dosa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari makna Al-Ghaffar ini, bahwa Allah itu Maha Pengampun dari segala apapun yang kita perlakukan. Jika kita meminta ampun, insya Allah Allah akan mengampuni semua perbuatan kita jika kita mohon kepada Allah untuk diberi ampun. Tapi coba pernah tidak teman-teman kita merasa atau kalau Allah itu tidak Maha Pengampun, tentu saja hidup kita akan ditimpa kehinaan, teman-teman. Beribu-beribu, wah banyak sekali semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jika kita tidak diampuni Allah, hidup kita sangat hina. Nah, dari sifat Allah ini, sifat yang memperlihatkan kemuliaan dan menyembunyikan kehinaan, maka bukan berarti kita untuk semena-mena melakukan dosa. Karena kita berpikir, oh Allah ini Maha Pengampun, jadi setiap aku melakukan dosa, aku minta ampun saja. Tidak begitu juga teman-teman. Jadi bukan menjadikan kita semena-mena melakukan dosa seenaknya, tapi malah kita harus berhati-hati agar sedikit apapun dosa yang
kita pelan-pelan lakukan atau diperlihatkan secara terang-terangan, tapi Allah tidak memberi ampun, maka hidup kita tidak tidak nyaman tentram, teman-teman. Makanya dari sifat Al-Ghufar ini kita juga tidak boleh meremehkan atau menganggap ampunan Allah itu akan mudah didapatkan. Bisa jadi justru Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, apalagi dosa besar. Yang pengampunannya pun harus benar-benar sungguh-sungguh, teman-teman. Ya, jadi jangan sembarangan atau menganggap ampunan Allah itu gampang didapat. Nah, jadi ketika kita sudah tahu Allah Maha Pengampun, maka kita pun sebagai umat Islam, umat Muslim, juga memiliki sifat Al-Ghafar ini, teman-teman, memiliki sifat seperti Allah, yaitu Maha Pengampun, dan kita pun menjadi orang yang pemaaf dan memaafkan segala kesalahan orang lain lebih baik. Jika kita mempunyai kesalahan, kita mau minta maaf, dan apabila orang lain mempunyai salah, kita juga memaafkan. Itulah dari sifat Al-Ghafar ini kita mengambil pelajarannya, kita bisa ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya, teman-teman. Jadi kita bisa menjadi orang yang pemaaf, ya. Dari kita kita berkaca kepada arti Asmaul Husna ini, yaitu Allah Maha Pengampun. Lalu ya, menjadikan kita menjadi pemaaf ya, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu Al-Qahharu, Al-Qahhar yang artinya Maha Perkasa, tempat tunduk bagi seluruh hambanya. Jadi Al-Qahar ini memiliki arti maha perkasa, ialah yang menjadi tempat tunduk bagi seluruh hambanya, zat yang menjadi tempat berserahnya para penguasa, dan zat yang mampu menaklukkan para penguasa di muka bumi ini. Allah telah menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaannya, teman-teman, kepada para raja atau para penguasa dahulu, seperti kepada Fir'aun, Haman, Korun, dan Namrud. Jadi hanya Allah yang Maha Perkasa. Jadi kita jangan menyombongkan diri, jangan merasa kita hebat, jangan merasa kita lebih dari siapapun. Jadi jika kita mempunyai kekuasaan atau jabatan, janganlah sombong, karena ada Allah yang Maha Perkasa. Ada Allah yang dapat menundukkan siapapun. Seperti itu ya, teman-teman. Apapun jabatannya, itu hanyalah sebuah titipan, jadi tidak pantas kita untuk sombong, untuk merasa lebih hebat atau merasa lebih jago dan yang lainnya, karena semua itu bisa Allah tundukkan sekejap apapun itu, seperti apa yang sudah Allah lakukan kepada para penguasa dahulu seperti Fir'aun, Haman, Korun, dan Namrud. Ya, zat yang maha menaklukkan, dan jangan sombong dan merasa lebih dari siapapun. Lanjut yang ketiga, yaitu Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Sifat Allah yang menciptakan sarana memperoleh rizki. Lalu kenikmatan-kenikmatan hidup yang diberikan Allah, semua Allah yang memberikan. Jadi semua kenikmatan yang sudah Allah berikan itu harus kita syukuri, teman-teman. Karena kalau kita hitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, wah, tidak akan terhitung, teman-teman. Allah sudah memberikan kenikmatan rezeki. Rezeki itu tidak hanya uang, tapi bisa keluarga yang sempurna, sahabat-sahabat, teman-teman yang baik, tetangga yang baik, yang membantu kita, itu rezeki juga, teman-teman. Ya, jadi bukan hanya rezeki uang, ya, rezeki kesehatan apalagi itu sangat-sangat penting. Jadi dari semua kenikmatan yang diberikan Allah, kita harus tetap sangat bersyukur, teman-teman. Dengan cara apa? Karena Allah sudah memberikan rezeki pada kita, kita bersyukur dengan bersedekah, berbagi, berinfak, dan yang lainnya. Karena setiap apa yang diberikan Allah kepada kita, rezeki, tidak semua milik kita rezekinya. Ada rezeki Allah memberikan kepada kita, harus kita sedekahkan juga, karena ada sebagian rezeki yang kita miliki adalah milik orang yang tidak mampu. Seperti itu, teman-teman. Ya. Teman-teman juga bisa baca juga mengenai Ar-Razzaq pada halaman 100 dan sebelumnya 98 dan 99. Lanjut, yang keempat, yang terakhir, yaitu Al-Fattah. Al-Fattahu,
Sifat Allah yang menyebabkan segala sesuatu yang semula tertutup menjadi terbuka. Jadi Al-Fattah itu maha membuka. Membuka apa? Yang semula tidak jelas menjadi terjelaskan. Zat yang membuka pintu rizki dan rahmat bagi hambanya. Jadi membuka apapun teman-teman, rizki kita dibuka semua, rizki ilmu, membuka ilmu pengetahuan, lalu zat yang membukakan mata hati, membukakan ya teman-teman, membukakan mata hati kita dan yang membuka pintu ilmu kita, membuka semua permasalahan kita dari ketidakjelasan. Jadi Allah Maha Al-Fattah itu Allah Maha membuka, Allah bisa membuka apapun dari diri kita, dari kehidupan sehari-hari yang lainnya, membuka di pintu rizki, membuka mata hati kita, membuka pintu ilmu sehingga kita menjadi manusia yang bisa memahami ayat-ayat Allah dan pelajaran-pelajaran yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan dunia dan akhirat. Itu ya teman-teman, teman-teman bisa baca-baca lagi bukunya. Dan pertanyaannya, dari penjelasan tadi Bunda Ruby jelaskan, apa sih arti Al-Qahar teman-teman? Ada yang tahu? Ya, Al-Qahar Maha Perkasa. Lalu, kalau Allah Maha membukakan pintu ilmu adalah Asmaul Husna dari apa? Asmaul Husnanya apa? Ya, Al-Fattah. Al-Fattahu, yaitu Maha membuka. Lalu, Asmaul Husna Allah Maha memberi rizki adalah Ar-Razzaq, pinter. Lalu yang terakhir, Al-Ghaffar. Artinya apa teman-teman? Maha pengampun. Baik teman-teman, tugas untuk pertemuan kita di bab 8 ini adalah tugasnya buatlah poster Asmaul Husna. Pilih dari salah satu Asmaul Husna yang kita pelajari ada 4. Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, dan Al-Fattah. Teman-teman pilih poster, buat poster sebisa teman-teman, sebisa mungkin, sebagus mungkin dengan kemampuan teman-teman, mau dihias, mau digambar, mau diwarnai, mau tambahkan apapun boleh. Contohnya seperti ini boleh, atau seperti ini boleh. Oke, nanti linknya akan Bunda Ruby kirim ke Walas masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.